Ya, teman-teman, hari ini tanggal 11 bulan 12 ya, di malam hari, dan ini bagian ketiga. Dan bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Terus yang telah berkomentar, terima kasih ya. Yang telah memberikan like juga terima kasih. Yang telah memberikan subscribe yang baru juga terima kasih. Apalagi yang amal luar biasa. Terus teman-teman yang telah memberikan super thank ya, terima kasih ya, telah mendukung channel ini ya, dari mulai awal sampai sekarang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena kalau tidak ada yang menonton, teman-teman, video ini tidak akan bermanfaat, hanya sebagai video biasa aja gitu ya. Silahkan ambil manfaatnya, kalau ada kekurangan silahkan ditambahkan, itu akan menjadi masukan buat saya juga teman-teman, dan masukan buat teman-teman yang lain juga ya. Baik teman-teman, kita bahas langsung aja ya. Nah sekarang kita masuk ke IHSG kita, tapi sebelumnya perhatikan dulu teman-teman ya, untuk update hari ini tanggal 11 itu sudah keluar bagian 1, bagian 2 di sini ya. Nah, perhatikan aja apakah ada emiten teman-teman di sini yang sudah dibahas ya. Nah, kalaupun untuk target-targetnya silahkan lah teman-teman. Ini biasanya targetnya agak lama dikit ya. Sampai kapan nih sampai ketembus target teman-teman ya. Atau gimana lagi kan, target PTBA sudah dibikin, Pawon sudah dibikin. Mungkin beberapa nanti yang belum dibikin ya, karena baru beberapa hari doang ya dikeluarin untuk untuk video yang target ini ya. Tapi mudah-mudahan masih terbatas ya. Untuk target masih terbatas teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kita berarti masuk ke bagian kepada ketiga. Oke, kita lihat IHSG kita masuk ya. Ada 322,983 miliar ya. Artinya kecenderungan ke atas, tinggal berapa persen lagi teman-teman nih. Andaikan ya kalau masuk 1%, masuk 1% ya setiap hari teman-teman. Cuma 7 hari teman-teman ke 8.000 ya. Window dressing sudah terjadi teman-teman ya. Ini window dressing lagi terbentuk ya. Mudah-mudahan pas tanggal terakhir bursa libur kapan? Sebentar ya. Sambil ngobrol aja sebentar ya. Nah, ini teman-teman ya. Desember itu tanggal 25 libur, 26 juga libur. Berarti masih ada waktu berapa hari lagi ya? Sampai ke tanggal 25, 24 sampai tanggal 24 berarti ya. Hari Selasa ya, mungkin itu efektifnya. Soalnya kalau 27, 28, 29 sampai 30 ya, foreign asing sudah mulai pada istilahnya udah pada kabur kali ya. Mereka juga mungkin dari tanggal sebelum tanggal 25 juga sudah pada kabur teman-teman ya, untuk foreign mungkin ya tanggal 20 lah gitu mungkin ya batasnya. Tanggal 11 berarti tinggal 10 hari lagi ya. Mudah-mudahan dalam 10 hari ini asing masih bisa masuk ya ke bursa kita ya. Jadi terjadilah window dressing gitu kan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bahasnya nanti ya untuk window dressing ya. Nanti teman-teman kalau terjadi window dressing contohnya gitu ya, nanti kan bila tidak terjadi pasti bilangnya ya Januari efek gitu. Bolak-balik aja di situ. Jadi kalau window dressing jadi kan istilah hari Desembernya bagus gitu kan, nanti masuk ke window Januari efek. Nanti ya kalau tidak terjadi contohnya window dressing, masih masuknya nih mau disatuin nih ke window ke January effect gitu kan. Kalau January effectnya jelek, contohnya merah gitu kan Januarinya, pasti sudah dikaitkan kan udah window dressing, bulak balik ke situ itu aja teman-teman ya. Ya nama juga permainan teman-teman ya, harus begitulah biar ada bumbu-bumbunya teman-teman. Oke teman-teman, jadi positif ya bahwa IHSG kita sudah masuk 322 miliar, artinya sedang terjadi window dressing sekarang teman-teman. Baik, kita langsung update ya ke emiten selanjutnya. Ada TAPG ya, TAPG. Ini teman-teman yang sudah dikasih tanda lope biasanya mau dibahas gitu ya. Nah, untuk TAPG sekarang lagi ada penurunan teman-teman ya. Perhatikan yang saya gariskan udah ketembus ya penurunannya. Kita hapus ya karena sudah ketembus. Kalau lagi seperti ini teman-teman biarkan saja. Kenapa? Jangan memaksakan diri untuk mengambil teman-teman. Jangan sampai nanti aja tunggu teman-teman. Ini karena lagi downtrend. Jangan buru-buru ngambil, karena dipastikan ini hanya istilahnya ada kejutan-kejutan biasanya teman-teman. Karena dia sudah mengasih tanda juga mau ke atas sini nih ya, ke atas ke 844 sudah ngasih tahu dia mau ke atas. Walaupun di sini kan terjadi si kepala kembar kan turun ke bawah, tapi dia nggak kuat, akhirnya dipikirnya si kepala merah tapi dibawa ke bawah.
Nah, penurunan ini sebenarnya lagi dibuang sama bandar lokal itu tanggal 5 Desember itu udah dibuang teman-teman. Per hari ini lumayan ngebuang, lumayan ya sekitar 55.000 lot. Tetapi 3 hari ini diambil sama bandar Poren, maka kita cek Porennya. Tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9. Mana tanggal 9? Jauh ya. Nah, tanggal 9 Desember Poren, waduh, udah nego lagi, lupa reguler. Nah, ada ZP, BK, AK teman-teman yang ngambil sama CC yang besar, lumayan besar teman-teman. Kalau digroskan ya mereka sampai jual belilah, wajar lah. Cuman per 3 hari ini ternyata pengambilan lebih besar teman, sekitar saat ini aja 6,2 miliar gitu yang ngambilnya. Nah, untuk domestik siapa yang ngebuang dari tanggal 5-nya? Tanggal 5 siapa yang ngebuang? Ada si LG, BB, BK, CC domestik pada ya. Domestik ternyata ada BK domestik teman-teman yang ngebuang, BB juga ngebuang, CC yang ngebuang ya. Mereka buangan bandar lokalnya ini teman-teman ya. Bandar lokal cenderung ngebuang tapi diterima sama teman-teman kita juga lumayan teman-teman. DH, KK, PD itu lumayan broker lumayan teman walaupun dibuang sama bandar lokalnya tapi diterima sama bandar di luar daripada bandar TAPG ini ya. Tapi yang penting asing sudah mulai masuk lagi dan asing sudah mulai masuk dari tanggal 11 November teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini istilah kalau turun baru sedikit teman-teman, turun juga ini berapa persen sih ini gitu kan dari MA10 di sini ya. Baru 7%, tenang aja teman, 7% ya. Karena mungkin mau jemput PR-nya apa di sini PR-nya nih. 757 sama 737 ya. Kalau mereka tektokan di sini aja udah cenderung aman teman, tektokan di sini nggak bakal jadi mas. Yang penting target tanggal 30 bulan 11 nih di angka berapa ini? 943 ya, targetnya di 943 lumayan bisa ke situ lah ya. Di sini juga si gapnya sudah tertutup ya sama si kepala merah. Nah, mudah-mudahan si kepala merah ini menjadi target ya teman-teman. Untuk TAPG coba lihat TAPG. Jangan ambil dari bawah, santai. Ini sebenarnya kalau 3 tahunan udah kemarin udah mencapai pucuknya ya. Kita cek untuk 10 tahunan deh biar enak. Nah, TAPG ternyata 5 tahunan aja lah. Baru kemarin soalnya. Nah, ternyata kemarin itu pucuk teman-teman, di pucuknya ya selama tahun berapa nih? Tahun 2021 ya. Ini sekarang lagi dijual di harga mahalnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman perhatikan aja ya, ini lagi dijual di mahalnya dan sekarang lagi ke atas ya. Kemarin harga terpucuk tertingginya sudah ditembus sama dia. Ya mudah-mudahan sih ini dapat menjadikan pucuk yang berikutnya lah gitu ya. Karena ngambil dari Poren ini sudah luar biasa, lumayan bagus teman. Poren sudah ngambil bagus. Bandar lokal juga ngambil, ada pembuangan, cuman ini lagi di pembuangan lumayan teman, dari sini aja ya. Kalau dari sini aja nih teman-teman, dari sini nih mereka sudah buang setengahnya ya, tapi kalau diambil dari sini mah ya masih banyak teman barang ini. Mungkin kalau diambil dari sini gitu kan ya, paling baru habis berapa ya, 1/3 juga belum gitu ya. Jadi si bandar lokal juga masih ada masih ada di atas, artinya ini masih ada kemungkinan ke atas. Kalau lagi sini biarin aja teman-teman, nanti kan mungkin ada tarikan lagi, mungkin mudah-mudahan sih ke bawah dulu, ke sini dulu ya, menyentuh 757-nya makin nanti mungkin akan putar balik lagi. Kalau jeblos 737 baru nih, aduh udah jeblos 3737 nih mau mendekati MA 200, artinya kan mau downtrend gitu kan, maka berhati-hatilah di situ. Dari harga wajarnya 700, mungkin mereka mau menurunkan tensi ke 700. Tapi secara keseluruhan sih ini dalam posisi baik teman-teman untuk LK-nya ya. PR rasio 700, yang ini 711, artinya ada peningkatan kan. Dari PBB juga sama dari 708 ke 744, artinya secara LK lagi bagus teman-teman. Cuman ya secara ini sudah mulai kemahalan gitu kan, maka hati-hati aja, ini sudah mulai kemahalan. Tapi di samping kemahalan itu ternyata bandar Poren akumulasi. Nah, jadi kadang-kadang yang pengikut bandar ya sekarang lagi pada akumulasi teman-teman. Kalau pengikut teknikal lagi turun mau ke MA 200 sudah siap-siap gitu kan. Apalagi ya kalau saya sendiri gitu, kalau saya sendiri santai aja teman-teman. Ya boleh punya barang di sini ya. Target kan di sini, contoh target di sini nih. Yang punya barang di sini mungkin ya udah take profit tadi gitu kan. Tadi itu udah take profit, sekarang udah lepas daripada MA 10-nya kalau untuk yang ngambil dari sini ya. Cuman ternyata pembuangan ini dibuang sama bandar lokal, diambil sama Poren ya. Nah, mudah-mudahan sih ada pantulan dan Poren udah siap menerima barang-barang dari bandar lokal juga teman-teman ya. Kenapa? Karena ke pengambilan luar biasa banyak ini ya. Jadi si bandar lokal ngebuang itu diterima sama Poren, artinya si Poren udah siap nampung gitu kan. Nah, seperti teman-teman untuk TAPG seperti itu. Jadi ya tetap harus hati-hati teman-teman, karena MA10 sudah mulai lepas ya.
dan titik yang saya gariskan juga sudah tertembus, tinggal nunggu titik di angka 757 nya ya. Mudah-mudahan bisa sampai sini biar menjemput PR-nya. Ini adalah PR si ekor hijau. Nah, kalau udah di sini apakah ada pantun atau tidak kita lihat, karena kita tidak akan beramal ke masa depan. Yang penting teman-teman sudah tahu target-targetnya ya, target ke atas sama target ke bawah juga. Ini juga target teman-teman, target penurunan kan ya. Kalau sudah lepas daripada MA 200-nya berarti dia sudah mulai downtrend ya. Mungkin mau distabilkan dulu harganya di 711 ataupun di bawah itu. Ya kalau dari Pundacat ya masing di bawah 642 itu standarnya di sini teman-teman. Ini harga wajarnya di sini nih. Di 642 berdasarkan Pundacat, artinya berdasarkan harga tengahnya di situ. Karena berdasarkan istilahnya kemungkinannya ya ini udah harga udah tertinggi teman-teman. Kecuali kalau si bandarnya ingin mempunyai harga tertinggi baru. Apakah ada kesempatan teman-teman perhatikan? Nah sini masih ada kosong dikit gitu, karena mudah-mudahan ini ke 987 ada ruang dan waktu lah gitu ke situ. Tapi kalau sekarang dalam posisi downtrend dulu sebentar, kita tunggu konfirmasi besok apakah dia turun lagi atau tidak ya. Cuman dari bandar forennya sudah akumulasi, cuma bandar lokal doang yang jualan. Oke, TAPG seperti itu ya. BWPT ya. Ke arah mana? Nah, kalau ke arah mana kita lihat di sini juga teman-teman di garis 3 ya, BWPT ini BWPT kita lihat dulu untuk 10 tahunan dulu yang jangka panjangnya. Nah, jangka panjangnya sebenarnya lagi downtrend, perhatikan lagi downtrend. Ya, kemarin sempat mau menuju ke atas cuman ke bawahin lagi. Nah, ini sudah menyentuh pernah di bawah harga bawah, cuman belum murah banget untuk 10 tahunan teman. Nah, kita untuk jangka pendeknya lihat ya, untuk trend pendeknya. Ternyata ini lagi posisi downtrend juga, lagi menembus harga tengahnya dan cenderung sekarang di harga murahnya. Ya, itu posisinya seperti itu. Jadi untuk menentukan posisi teman-teman beli di harga berapa. Nah, kalau teman-teman istilah jangka panjangnya, perhatikan jangka panjangnya. Wah, saya lagi murah dari posisi sekarang itu lagi murah, ya. Nah, sekarang kita lihat 1 tahunan BWPT ini 1 tahunan ternyata dia lagi posisi di murahnya juga. Nah, untuk candle bagaimana? Candle lagi posisi downtrend teman-teman, lagi posisi downtrend ya. Kenapa downtrend? Perhatikan bandar lokal. Sejak dia ngambil lagi buang. Jadi dia ngambil untuk memaaf harga dan buangan untuk menurunkan harga. Nah, ini yang suka saya bilang, yang saya khawatir seperti ini. Apabila si bandar lokal istilahnya ngebuangnya dia cenderung sideways, mulai di sini nih ada buangan di sini aja, ini cenderung aman teman-teman, untuk ke atasnya bisa. Cuma kalau sekarang mah itu kan di harga istilahnya sideways atasnya dia ngambil, cuman pas ke bawahnya dia jualan. Nah, itu menjadi khawatir teman-teman. Kenapa khawatirnya? Pasti turun teman-teman ya. Cuman ada cumannya, tapi ya walaupun dalam posisi pembuangan ternyata bandar foreign ngambil. Nih perhatikan ya. Dari mulai tanggal berapa ngambilnya dia nih? Nih, dari tanggal. Kalau di sini keluar makan 2 kali, habis 2 kali. Oke, dari sini berarti ya. Dari tanggal 28 Oktober. Nah, ini si bandar sudah mulai ngambil lagi. Terus sampai sekarang 2 hari terakhir juga ngambil. Artinya dibuang sama bandar lokal tapi dipungut sama foreign. Kalau sekarang dalam posisi downtrend, kenapa downtrend? MA 10-nya berada di dalam candle. Ini juga semenjak ini belum ada tanda-tanda naik ke atas ya. Kenapa tidak naik ke atas? Karena MA 10-nya masih di dalam candle. Ya, nanti kalau mau up biasanya nanti si posisi MA 10 di bawah candle. Nah, seperti ini. Sudah mulai di bawah candle kan MA 10-nya. Ataupun di sini nih, udah mulai di bawah candle. Ya, walaupun endingnya di bawah ke bawah, cuman kan kita sudah punya rule tersendiri teman-teman. Ketika saya akan ngambil MA 10 gitu kan, andai kan dia turun lagi juga, kita tetap punya rule karena kita sudah punya planningnya ya. Kita sudah punya planning. Nah, untuk penurunan kenapa bisa ke bawah? Mungkin dia mau menjemput PR-nya nih. Ini si PR si ekor merah. Satu lagi ada PR di angka 50 teman-teman nih. Ada si ekor merah juga. Nah, yang menjadi kabar baiknya ya ketika penurunan ini diambil sama foreign gitu aja teman-teman ya. Kita cek deh dari tanggal 2 hari dulu deh. 2 hari kita cek. Berarti tanggal 10-11 ya di sini ya. 10-11 kita buat cek GA yang ngambil 40.000. Kita grosskan AK yang jualan tapi GACC masuk. Tanggal 11-nya ada GA masuk ya, AK masuk. Artinya mereka beli secara utuh ya.
Kita periksa deh dari tanggal 28 Oktober. 28 Oktober. Mana 28 Oktober nih ya, 28 Oktober ya. GA ternyata yang nguasain di bandar Porennya 360.000 dan CC kedua di 128.000, kakak ketiga di 107. Nah, dia juga melakukan penjualan nggak? Coba lihat. Nih, dia melakukan pembuangan nggak? Digeroskan CC jualan ya, GA belum jualan. Perhatikan GA 360.000 lot itu adalah utuh teman-teman ya. Nih, dia utuh. Artinya pembuangan ini diambil sama si bandar. Pasti ada maksud dan tujuannya ya, pasti. Tujuannya pasti jualan, tujuan teman-teman ya, pasti jualan. Gak mungkin dia hanya untuk koleksi dan dipajang begitu aja ya. Mereka juga ngeluarin duit 2,3 miliar. Artinya mereka juga butuh dana dan butuh barang untuk jualan. Nah, mungkin mereka ketika ngambil di harga agak tinggi dikit, maka sembari turunin terus aja dipungutnya. Jadi dia punya average mungkin di tengah gitu kan. Cuman saya yakin sih mereka tidak akan punya di tengah. Mereka punya di posisi di sini. Bahkan di posisi terakhir juga dia punya di sini, teman-teman. Jadi jangan heran kalau si Poren ataupun bandar itu jualan seperti jualan yang rugi, pada tidak, teman-teman ya. Mereka itu jualan cenderung mereka menjual porsi-porsi, mereka sudah ada pos-posannya. Ada pos atas, nanti jual di bagian atas, ada pos bawah, nanti jual di atas, nanti pos ini di average. Pokoknya dia banyak sekali istilahnya strategi yang digunakan sama dia. Ya, seperti teman-teman ya, yang analogikan saya itu yang saya bilang beli barang 100, 75 sudah laku semua sama untungnya, berarti kan yang 25 tinggal untungnya doang, dijual di berapa aja dia akan menjadi untung. Nah, itulah teman-teman bandar ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk BWPT. Sekarang lagi masa downtrend, tapi downtrendnya diambil sama bandar Poren. Bandar lokal jualan, tinggal sedikit lagi lah teman-teman, biarin aja dia jualan, habisin dulu. Mungkin setelah habis dia mau ngambil pungut lagi, si bandar lokalnya bisa sama-sama memaaf harga ya. Karena keseluruhan sini sebenarnya sih yang memainkan harga bandar lokal teman. Walaupun dia jualan, perhatikan nih, tapi jualan dia sambil naikin harga, tapi dibantu sama Poren. Poren cenderung mau membantu naikin harga gitu kan, mengambil barang-barang lokal, bandar lokal, dan di sideway kan, ternyata sideway diambil sama bandar Poren, cuman dijual sama bandar lokal ketika di bawah begini nih. Ya, seperti teman-teman ya, mungkin ada tawar menawar kali ya. Oke, saya akan menjual tapi ingin di harga bawah ya, kata dia. Oke, kata si GA ya. Oke, saya mau nerima nih, silahkan dijual, saya terima kok. Mungkin seperti itu ya. Pada ini mau upturn-upturnnya teman-teman ya, EMA 200 juga sudah mulai menuju ke atas. Jadi kecenderungan ini juga cenderung kan ini ada support, ini support teman-teman. Ya, kalau ini kan support yang ditembus silahkan gitu kan, nggak ditembus nggak jadi masalah. Tapi kalau yang ini harus ditembus teman-teman, ditembus nih, harus dijemput. Nah juga sama harus dijemput. Jadi jangan khawatir kalau dia ke bawah berarti dia menjemput PR-nya, gitu aja teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BWPT seperti itu ya. Jadi teman harus hati-hati, MA10-nya masih berada di dalam candle, belum di bawah candle, harus hati-hati karena dalam posisi ke bawah. Cuman ke bawahnya ini lagi dijual sama bandar lokal tapi diakumulasi sama Poren, dan si GA ngambil bulat ya. Lanjut, ada MPPA. MPPA bagaimana MPPA? Wah, lagi nembus garis tengah ya, garis tengah. Garis yang saya gariskan ya di kepalasi kemarin lagi nempel, artinya belum saya cabut ya. Kecuali kalau dia lewat baru saya cabut. Ada lagi garis nempelnya itu di angka 77 teman, 76 ya. 76, yang kedua di angka 82, yang ketiga 97 adalah target ya. Target 97 nggak usah jauh-jauh dulu teman-teman. Nanti kalau sudah ketembus kita lihat dulu dia sideways atas atau bagaimana, baru kita bicarakan lagi. 97 aja dulu ya. Kalau kalau trading teman santai, kalau ke atas ya biarin aja ke atas gitu kan, ikutin aja EMA 10-nya. Kalau ke bawah ya ikutin juga EMA 10 nanti kalau mau ngambil barang, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus punya strategi untuk sebuah trading seperti itu teman. Terserah teman-teman apakah strategi angka, mungkin ada angka saya akan beli di harga 100, nanti kalau turun beli di harga 75, tapi kalau take profit saya di 140 juta, seperti itu. Banyak strategi yang bisa dijalankan, dan semua itu sesuai dengan gaya trading masing-masing. Jadi MPPA ini dijual sama bandar lokal, tapi yang memaaf harga barang-barang bandar lokal adalah Poren, dan Poren cenderung langsung ke atas. Perhatikan teman-teman, Poren dari tanggal 15 November bang ke atas.
kemarin ada penjualan dikit bagus, dia nandain mau ke atas di sini kan nih. Poren jualan kan, dia tapi bikin kepala merah kan. Dia ke bawahin lagi 3 digit 3 candle peng ke atasin, dan ini di markup sama bandar poren. Nah, si bandar lokal sudah mulai masuk nih. Tuh ya. Di sini masuk. Sekarang dikit lagi, cuma dikit 300 biji. Kita lihat ya poren siapa sih yang ngambil untuk terakhir kalinya. Ada si Cece bagus teman-teman yang ngambil si Cece nih. Cece sambil jualan ya, ambil 64 jual 32. Kita geser dikit ke angka 10, ke tanggal 10. CC ngambil 102 jual 39. Kita geser lagi setengah 9-nya karena masih ada pengambilan. CC 142 jual 37, artinya si CC masih banyak barang. Jadi kalau ke atas ya masih wajar, kenapa si CC harus jualan di atas. Cuman ini ada si BK sama si AK nih teman-teman. Waduh. Ya mudah-mudahan mereka bantulah ya. Saya cenderung mendingan si CC misah deh, jangan dari si BK sama si KK. Soalnya si BK sama si CC kadang-kadang patut jaiyah gitu kan, saling bertolak belakang. BK suka jualan di bawah dengan cara bikin shadow, udah CC kecenderungan ngambil di bawah, memaaf harga baru jualan di atas. Kalau BK kadang-kadang dia itu ya ngambil barang dalam posisi manapun, dia itu nanti jualannya sebagai shadow. Nah itulah kalau BK, karena emang cerdik BK itu teman-teman. Dia itu scalping, jatuhnya beri hari ini besok jualan tapi dengan caranya sendiri gitu kan. Nah, jadi kabar MPPA baik teman-teman ya, lagi diambil sama bandar poren ya. MA10 juga semula di bawah candle, tinggal satu lagi kalau dia besok seperti kepala merah lagi seperti ini, kepala merah lagi. Jadi kecenderungan ke atas ada ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Kalau dia lurus nih baru teman-teman, aduh lurus, tapi jangan lepas dari MA10-nya aja. Dia cenderung akan ke atas lagi karena si poren lagi terus akumulasi. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana ya ke atas. Lanjut, ada Ken, di kabar dari teman kita, Ken sudah menyentuh 645 ya. Ya betul, terima kasih teman-teman ya, kemarin tadi sudah menyentuh 645-nya, cuman dia menimbulkan si kepala kembar teman-teman ya, kepala kembar ini. Oh ini udah baru ngasih tahu ya, ini bukan support ini ya, saya hapus ya. Ini tanda-tanda kenaikan tapi udah tercapai kenaikannya. Si kepala merah ini teman-teman. Nah ini si kepala merah tidak bisa ditembus per hari ini. Ternyata hari ini dibikin si kepala kembar. Biasanya 2 dari 3 yang suka saya bilang itu. Jadi 2 naik 3 turun. Nah ini dalam posisi uptrend, soalnya sudah golden cross, MA10 memotong MA20. Sama ini juga teman-teman dibuang dari bandar lokal, diambil sama poren ya. Jadi sekarang poren lagi terus ngambil teman. Jadi window dressing mungkin di kalangan di bawah yang second liner juga udah mulai bergeliat itu poren itu ya. Nah mudah-mudahan sesuai dengan rencana teman-teman, apabila dia turun juga nggak jadi masalah ya. Yang penting tidak turun dari MA 10-nya dalam posisi uptrend soalnya teman-teman ya. Mudah-mudahan menjadi uptrend karena MA dalam sekarang itu dia akumulasi. Nah cuma hari ini libur teman-teman si poren ya. Perhatikan nih dia libur, tumben ya liburan. Mau kemana Ren? No, liburan dia teman-teman, kagak ngambil. Gimana sih tumben poren nggak ngambil ya? Cuma di sini poren sepertinya dia seperti retail ya, ngambilnya ya, tidak signifikan yang ngambil. Kadang ngambil terus liburan gitu, ngambil terus liburan gitu ya. Cuman di sini cenderungnya sepertinya gitu, poren tidak mau seperti retail teman-teman. Kita lihat domestiknya deh. Ini lagi dibuang teman-teman, lagi pembuangan nih ya. Nah pembuangan itu dibuang NI, CC, DHSQ. Cuman ada yang nerima. Nah PD, YP, EP mungkin si EP ataupun ya, sebenarnya bandar retail sama teman. Cuman kadang-kadang dimasukin sama bandar, mereka KK, EP, YP, PD itu sering dimasukin. Kalau XC ya saya cuman percaya kalau ada bandar itu sekitar 5%-an lah ada ya. Kecuali di Goto ya. Goto itu PR. XL itu ada XL porennya teman-teman ya. Terus XL juga ada XL bandarnya di situ. Untuk Goto itu. Jadi jangan kaget gitu kalau ada XL tiba-tiba ngambil banyak gitu. Biasanya itu ada juga XL sampai ngambil banyak itu, kadang-kadang masuk ke bandar lokal juga, poren juga ada XL itu untuk di Goto khusus Goto itu ya. Nah, bagaimana dengan Ken ini? Karena ini ada si Ken jadi di sisi lain dia mau ke atas, cuman dibikin candle si kepala kembar. Nah, yang suka saya bilang tadi itu bahwa kepala kembar itu
2 naik 3 turun gitu teman-teman ya, perbandingannya seperti 1:2 lah gitu ya. Tapi posisinya sekarang bandar lokal lagi ngebuang ya, mudah-mudahan sih dia ngebuangnya ternyata diambil sama broker lumayan juga ya dari tanggal 11. Kita cek deh tanggal 9 PD kakak masih akumulasi ya, kakak PD YP akumulasi, teman kita juga akumulasi, PD juga akumulasi, kakak akumulasi, artinya si PD sama si kakak terus akumulasi. Jadi dia nampung dari bandar-bandar bandar emiten ini ya. Saya yakin si PD sih salah satu bagian daripada bandar lah, teman-teman, bagian bandar luar daripada emiten kan ini. Nah teman-teman, jadi sementara ini kayaknya agak kurang kuat untuk nembusnya, padahal ini udah downtrend banget ya. Padahal ya, kalau sesuai dengan rencana aja pengkat bisa ke atas gitu ya. Kita cek deh Ken posisi teman-teman, kita harus posisikan itu 1 tahun posisi murah. Artinya teman-teman, walaupun sekarang teman-teman ngambil ataupun kemarin masa posisi murah banget teman-teman ya. 3 tahunan, baru 3 tahunan dalam posisi sedikit agak murah teman-teman ya. Sedikit agak murah, 5 tahunan sedikit agak mahal teman-teman. Jadi ada batasnya di tengah-tengah. Jadi si Ken ini dalam 5 tahunannya ternyata masih dijual di harga mahal teman-teman. Untuk 10 tahunan dia masih di posisi mahal ya teman-teman ya. 5 tahunan deh kayaknya masih ada waktu ya, 5 tahunan nih. Posisinya itu di angka tengah teman-teman, di angka 600-an lah ya. Saya menunjuk ke angka berapa ini? Ada batas di angka 609. Ini PR yang harus diselesaikan. Saya pikir dia kalau ke bawah lagi dulu gitu ya nggak jadi masalah. Mau uptrend, istilahnya mau uptrend juga nggak jadi sih, juga nggak jadi. Mudah-mudahan sih ini dikebawahin dulu, nanti ngambil PR-nya dari sini. PR-nya terselesaikan baru up ke atas, itu akan lebih baik lagi ya untuk Ken ini, karena posisinya lagi downtrend. Perhatikan ya, di sini lagi downtrend. Ya, lagi downtrend banget. Ya mungkin di sini ada support juga sini di angka 498 ya. Kalau terjadi tidak terjadi uptrend, nah ada support yang saya gariskan di angka 544 teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, lebih baik di sini aja gitu, berhenti di sini aja lah 609 untuk menebus PR-nya yang sekarang. Mungkin ke atas dulu baru bolehlah ke bawah gitu ya. Ini harga wajarnya belum dibentuk ya. Baru kemarin 900, tahu yang sekarang kuartal 3-nya belum dibentuk lagi. Ini banyak PR LK3 teman-teman ya. Saya belum bisa menyelesaikan ya, mohon maaf gitu ya. Tapi udah saya tulis teman-teman ya. Udah saya tulis, jadi kemungkinan bisa dibahas lah nanti ya. Semoga saya dikasih kesempatan waktu untuk ngebahasnya. Oke, untuk Ken seperti itu teman-teman ya. Jadi ini hati-hati, sudah seekor udah si kepala kembar lagi. Biasanya 2 dari 3 itu dia ke bawah, dan 2 ke atas, 3 ke bawah. Artinya kecenderungan ke bawahnya ada. Cuma di sini kan ada PR-nya teman-teman, hati-hati, ini ada PR-nya harus ditebus ya. Kalau target mah kita ke target 1 aja belum kesampaian di 700, malahan di bawah harga wajar PR rasionya ya. Tapi sekarang dalam posisi downtrend ya. Perhatikan aja nanti di angka 600 itu harga tengahnya. Oke, untuk Ken seperti itu ya. Kita lanjut lagi, ada posisi SM. Makasih teman-teman yang memberikan kabar ini nih. 1945 kayak tahun kemerdekaan ya. 1945. Nah, ini si kepala merah sudah ketembus, kita cabut dulu ya statusnya ya. Udah ketembus tuh. Nah, perhatikan teman yang saya gariskan di sini ada si gap ya. Kemarin uptrend, terjadilah si kepala kembar dan langsung turun kan. Nah, bila terjadi kepala kembar, saya bilang kemungkinannya 2/3. Nah, ini yang kebetulan mungkin bagian ketiganya ya, bagian turunnya, yang mudah-mudahan seperti itu. Karena tapi secara MA dia belum putus, artinya belum downtrend ya, masih uptrend. Cuman ya walaupun masih uptrend, ingat suatu saat dia akan ke sini. Uptrendnya ini ternyata diambil alih sama bandar lokal dan Poren cenderung ngambil. Perhatikan tanggal 3 Desember ya. 3 Desember Poren ngambil. Siapa yang ngambil? Ada KZ YUKK. Bagus teman, si KZ YU bagus teman-teman ini sama si JP. Ya kakak juga bagus sih, cuman ya, bagusan YU sama KZ teman-teman ya untuk ngambilnya. Mudah-mudahan sih ini bisa ada titik terang, walaupun isinya dibuang tapi ada tertanda akumulasi daripada bandar Poren. Dan bandar lokal juga sebenarnya akumulasi, perhatikan. Cuma perhariannya dia ngebuang. Kita cek ya dari tanggal 4-nya. Nah, kalau bandar lokal lebih telat
tanggal 4-nya ngambilnya sampai tanggal 10 kita gantikan ke domestik. BK lihat, perhatikan BK ada yang domestik ya. Dan XL ngebuang, bagus teman-teman berarti ya. Jadi teman-teman kita sudah pada istilahnya take profit. Jangan bilang cut loss lah ya, karena mungkin ada yang ambil dari bawah soalnya di sini kan. Take profit gitu ya, banyak yang take profit, jangan bilang cut loss, take profit ya. Nah, BK juga sudah, tapi yang ngambilnya BK ya, ngambilnya BK, jadi BK lokal. Istilahnya ngambil BB juga, BB lokal juga ngambil kan, biasanya BB suka pakai foreign juga ada gitu ya. Nah, untuk tanggal 11-nya kita lihat siapa yang keluar bandar lokalnya. Ternyata ada si SQ, si CC ya yang keluarnya, tapi lagi sebagai bandar ya. Tinggal 1000 lotan yang mungkin diantara si SQ sama si CC ya. Nah, untuk pengambilannya ternyata sekarang itu diambil sama broker bagus juga, MG sama YP sama YB. Jadi kecenderungan ke atasnya ada teman-teman. Jadi nanti kalau lagi uptrend seperti ini, lanjutkan ke uptrendnya teman-teman, jangan hiraukan yang gap ini. Nanti ini biar saya tandain, kenapa? Biar nanti saya tidak geser-geser ke sebelah kiri. Jadi teman-teman sudah tahu, oh nanti setelah kenaikan mungkin akan ke arah sini. Jadi teman-teman sudah punya planning trading apa ya? Punya planning gitu ya. Oke, gitu, saya tidak akan take profit. Malahan nanti kalau di bawah lagi akan saya ambil. Nah, mungkin seperti itu teman-teman punya strategi planningnya, atau ini mau ke bawah nih, ya udah take profit lah gitu kan, bisa jadi seperti itu gitu teman. Jadi teman-teman tergantung trading planning teman-teman ya. Kalau teman-teman masih punya harga di bawah, saya akan bertahan di bawah walaupun ke bawah lagi saya tambah muatan, mungkin seperti itu bisa gitu kan. Cuma catatan dari saya sekarang lagi uptrend. Bandar foreign ngambil, bandar lokal juga keluarnya cuma sedikit, kecenderungannya ngambil. Jadi posisi untuk uptrendnya sebenarnya sudah memenuhi syarat teman-teman untuk uptrend. Target 2000 berapa nih? 2014 ya, mudah-mudahan ke arah situ ya. Mudah-mudahan belum lebih ya, kuartal sama juga nih, belum dihitung juga nih kuartal 3-nya ya. Apa-apa teman-teman. SM ini udah sih, udah catat ya. Tinggal dihitung aja. Mudah-mudahan saya diberikan kesempatannya. Target itu saya ke angka 2100, ke angka 2160, 2120 sama 2250-an di sini ya. 2240-an ya, 48. Oke, teman-teman, untuk SM seperti itu ya. Lanjut teman-teman, untuk selanjutnya ada posisi. Ini posisi penting teman-teman. SM. Jangan sampai teman-teman beli kemahalan ya. SM 10 tahunan deh, biar kita lihat dulu. Nah, ini kalau beli sekarang dalam posisi ya mahal teman, di atas harga setengahnya ya. Harga tengah itu 1800 ya. Tapi kecenderungan dia mantul di area tengah ya. Habis tengah dia mantul ke atas, mungkin nanti mau ke bawahnya lagi, dan dia cenderung selama 10 tahunan ini tidak bisa menembus harga atasnya di tahun 2023 atau bulan Oktober. Cenderung dia di harga sini. Jadi targetnya ya jangan tinggi-tinggi ya, turunin aja. Jadi kalau ke angka ya 2100 masih lah teman-teman, masih bisa kan di sini. Ke 2250 juga bisa lah, 2250 gitu. Ke 2200 lah gitu teman-teman. Turunin aja tendensinya dikit lah ya. Oke teman, untuk SM seperti itu ya. Jadi posisi sudah ketahuan. Ada DIPA. DIPA nyangkut di 170. Apakah kejemput? Di DIPA baru kemarin deh bahas ya DIPA ya. 170. Banyak yang 170 ya. Sini ya, dari sini ya. Apakah bisa kejemput? Berdasarkan si kepala merah harusnya kejemput teman-teman nih. Ada si kepala merah ya. Kepala merah harus kejemput. Hari ini juga ada kenaikan ya. Dia tidak mau lepas daripada 143, baru pengennya ke 143 nih. Udah 143 aja harusnya tutup dulu baru naik ke atas. Pinginnya seperti itu teman-teman. Dan perhatikan ya, ini juga 125 juga ada penurunannya, di 114 juga ada penurunan. Dan di angka penarikan 12. Artinya kalau 170 ya masih kejemput dong teman-teman, karena target saja 201 ada sih kepala merah, dan setiap kepala merah itu suka ketembus. Perhatikan kepala di sini, ketembus kan. Nah, mudah-mudahan yang juga tembus. Itu kalau posisinya, cuman ini posisi ini belum ini belum putus. MA10-nya masih MA10 masih di atas kanal, cuman penurunannya terlalu cepat. Nah, mungkin ya ini yang dibilang teman-teman istilahnya agak membingungkan kan, ini mau gimana ini? Secara MA masih di atas itu kan, tapi ini udah di bawah si candlenya, gimana ini gitu.
Nah, untuk hari ini itu ternyata diambil sama bandar lokal, teman-teman ya. Bandar lokal dia ngambil, siapa yang ngambil? Saya pikir si XCL nggak mungkin gitu kan, instruksi beli cuma 3.000 doang kok. Nah, mungkin si CP sama si AT mungkin itu yang menjadi bandar lokal di sini. Jadi Lipa ini lagi diambil sama bandar lokal, teman-teman ya. Jadi semenjak dia jualan ternyata sekarang ngambil lagi ya bandar lokal. Mudah masih bisa ditahan ya di angka 142 nya 170 kejemput lah, tenang teman ya. Walaupun mau average nanti aja lah di bawah gitu ya, setelah ada penurunan. Kalau sekarang masih ada pertarungan ya. Terus Poren bagaimana? Poren cenderung keluar. Jadi Poren sekarang keluar ya. Kemarin sempat masuk nih, sempat masuk dan mengadu di sini, ternyata aduannya si Poren malah keluar ya. Nggak apa-apa teman-teman. Cece ya kemarin coba yang adu yang ngadu di sini itu si Cece teman. Cece ketemu Cece ngambil 4.000 jual 3,9, artinya dia ada average sedikit ya. AK juga ngambil ya, sekarang 39 lot doang, sisa mungkin dia. AK ikut jualan nggak? AK ikut jualan cuma sedikit ya. Cece yang berperan penting ya. Mudah-mudahan sih besok si Cece ngambil lagi ya, bisa melanjutkan peperangannya ya. Nah ini pengambilannya, kita cek deh ya dari tanggal 5 Desember. 5 Desember kita cek. Si Cece sudah ada barang, teman, tinggal si AK doang, si AK SK sama si AG ya. Si AK masih 1.400 teman-teman, lumayan ya. Nanti benar sini yang lumayan ini si Cece teman-teman, sporennya ya. Oke teman-teman ya, untuk seperti yang mudah-mudahan si besok si Cece ngambil lagi ya, biar dia sideway atas lah. 170 bisa kejemput teman-teman. Saya juga di angka 200 nya ya untuk targetnya itu. Nah teman-teman, misalkan dia ke bawah lagi, teman-teman mau average, tunggu aja ya sampai teman-teman stabil dulu, biar sideways seperti ini dulu nih. Ya teman-teman juga sudah terlanjur kan ngambil 170 ya, karena waktu di sini ya masih sideways lama gitu kan. Tapi ketika ada istilahnya kenaikan di sini, teman-teman kadang-kadang dulu saya begitu teman-teman ya. Dulu ketika ada istilah ya begini nih, peng merah pekat, saya suka ngambil ya teman-teman. Tapi kalau sekarang sudah enggak lagi lah. Kenapa? Saya lebih baik nunggu yang lagi downtrend teman-teman. Nah nanti MA10 semua di bawah candle, nah udah mulai istilahnya yang nyicil kita istilahnya nyicil ya gitu ya. Ada yang dia dibawa ke bawah lagi. Tapi kalau sudah pede banget pada gini teman-teman, ini contohnya si DeFi ini contoh. Nah ini kan lagi di bawah banget, artinya teman-teman si DeFi lagi di bawah selama 10 tahun, bukan 10 tahun sih, ini berapa nih, tahun 2018 ya, 5 tahunan masih cukup nggak? Nah udah 5 tahunan ya. Jadi ini si DeFi ini kan lagi downtrend banget teman-teman nih. Jadi 170 aja teman, 200 perak aja dalam posisi murah banget teman-teman, murah banget ya. Dan dia punya sejarah ke atas nih, buktinya punya sejarah ke atas ya, walaupun dalam posisi kemarin waktu listing gitu kan, cuma dia punya sejarahnya teman-teman, punya sejarahnya. Tinggal teman-teman tinggal santai aja, maksud santai saya itu jadi bersahabat dengan waktu ya, bersahabat dengan waktu. Ini juga sudah membentuk cekungan teman-teman, cekungan. Jadi kalau di sini ada gejolak-gejolak dikit wajar lah teman-teman ya. Mungkin teman-teman waktu di 170 mungkin ngambil, oh ini lagi posisi mau break ya, mau break gitu kan. Kan banyak orang-orang juga yang beli itu ketika break teman-teman. Jadi break itu naik dulu, nah baru ada koreksi, baru dia beli gitu, kadang seperti itu ya. Mungkin teman-teman berpikir seperti itu ya. Nah, jadi masalah teman itu trik teman-teman, yang penting teman-teman punya strategi gitu kan. Malah ini bisa ke angka 240 ya untuk jangka pendeknya. Karena dalam posisi sekarang itu teman-teman walaupun 170 teman-teman dalam posisi murah banget nih, murah banget. Bisa ada kesempatan ke angka 500 asal teman-teman bersahabat dengan waktu. Tinggal pilih teman-teman mau bersahabat dengan waktu atau mau cut loss. Sedangkan teman-teman ini dalam posisi murah banget ya. Di sini emang murah-murah banget, cuma di sini juga masih murah banget, 170 masih murah banget. Karena berdasarkan sejarahnya dia akan ke sini pernah menyentuh harga sampai 2000. Tapi itu jangan sampai ke 2000 teman-teman, jangan sampai ke 2000 ya. Teman-teman udah target jangan jauh-jauh. Kalau teman-teman wah nih kalau 530 kemahalan, oke turunin aja sih tensinya. 300 saja kan menarikkan cuma ke angka berapa? 2237 kan nih. 236 237 lah. Turunin aja 3 tik atau 4 tik ya. Masih bisa kejemput. Kenapa nih? Buktinya masih bisa kejemput ya.
Nanti kalau dia disadarkan lagi kesempatan teman-teman average, nanti kalau mau average gitu ya, kesempatan di bawah aja karena kecenderungan dia masih di harga bawah. Oke, teman-teman ya. Jadi walaupun nyangkut, teman-teman tenang, masih di harga bawah banget ya. Karena harga murahnya aja berapa ini? 522 berdasarkan Punachat ya. Oke, teman-teman ya, semua target udah terpenuhi targetnya ya. Teman-teman pas mencapai target, teman-teman malah beli ya 170-nya gitu, beda 2 tik doang, nggak jadi masalah teman-teman. Tenang, pasti kejemput di 2000 asal teman-teman bersahabat dengan waktu. Dan si bandar lokal juga sudah ngambil. Artinya kemungkinan ke atasnya ada. Oke, untuk di pas seperti itu. Ada satu 270 kejemput enggak? Satu baru dibahas ya. Kita cek lokasi dulu, cek lokasi. Cek posisi teman-teman. Nah, makanya teman-teman kalau waduh, ini sudah teman-teman menyelesaikan tugasnya. Si bandar sudah menyelesaikan tugasnya sejak tahun 2018. Ya, 2 kali di harga gocap teman-teman, dan dia berhasil menembus harga teras untuk 1 ya. Nah, ini tinggal teman-teman sekarang bersahabat juga dengan waktu. Perhatikan ketika listing dia, teman-teman kita sudah pada kejemput, mungkin yang sudah tidak punya dan lagi tidak mau cut loss, mereka sudah kejemput. Dan teman-teman memberikan nanti jemputan baru teman-teman ya. Ya, maka teman-teman ketika mengambil sebuah emiten, upayakan teman-teman seperti ini dulu ya. Cek and recheck dulu. Kalau teman-teman tidak punya ini, di sini aja teman-teman. Nah, teman-teman ada yang namanya saham 1 di Google. Ketika saham 1 gitu ya. Langsung cek kan 1 harian, cek maksimal. Perhatikan ya, maksimal di sini teman-teman. Ini sudah harga tertinggi ya. Malahan di sini tidak terdeteksi kan? Dia punya shadow kan? Ya. Padahal di sini terdeteksinya itu ini ada ya. Dem dari atas ya. Kita cek di tahun berapa ini? Tahun 2018 ya. Kita cek di sini teman-teman. Kita cek. Mana? Nah, perhatikan teman-teman ya. Nah, kalau di sini tidak terdeteksi malahan teman-teman. Cenderung sepertinya uptrend, paling udah dimaksimalin aja. Nih ya. Nih. Sini tidak terdeteksi kan? Dem ke atas. Ternyata kalau di sini di Punachat, di Kedukisan Market Breaker, sangat jelas ini teman-teman, terdeteksi banget. Jelas banget ya terdeteksinya di sini. Nah, nanti teman-teman ke depannya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman istilahnya pingin beli saham, minimal ukur dulu istilahnya. Kalau masih punya Punachat seperti ini ya, ukur aja dulu ke belakang berapa tahun gitu teman-teman ya. Bahkan dimaksimalkannya seperti ini. Kalau di Google mungkin tidak ketahuan ya, tapi kalau di lukisan market ada di sini teman-teman. 284. Ini adalah harga tertingginya 284, 286 lah ya. Dan sekarang di harga 258 nih. Cuma sedikit lagi ada nih. Teman-teman kalau mau ya berapa? 270 ya. 270 cuma 10 tik lagi menuju. Nah, teman-teman kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah, ya teman-teman dulu yang nyangkut di sini udah pada kejemput. Nah, sekarang teman-teman masuk lagi. Ya, seperti itulah teman-teman. Kita cek ke depan dulu sebentar ya. Nah, teman-teman, tapi tenang gitu. Tapi tenang. Nah, kalau untuk 1 teman-teman perhatikan ini kan harga tertingginya segini. Berdasarkan Punachat juga ini harga tertingginya di sini ya. Nah, teman-teman tinggal harga sedikit lagi nih ke 286. Mudah-mudahan ya bisa ke sini. Soalnya ini harga pucuknya ada si kepala merah. Terakhir kan sekolah 286 kepala merah ya. Nah, mudah-mudahan bisa menembus kepala merahnya. Dan catatan dari saya, si bandar lokal ngejual, foreign ngebeli teman nih, foreign ngebeli. Kita cek ya, mudah-mudahan foreign bisa jualan di atas deh ya. Mudah-mudahan foreign jualan di atas. Nanti ke depannya teman-teman lebih baik nanti perhatikan aja teman-teman ketika mengambil sebuah emiten sepertinya, tarik aja kemana teman-teman ya. Ini udah posisi mahal banget teman-teman. Jangan melihat ini posisinya lagi ke atas begini, tapi lebih baik teman-teman
kalau mau ngambil contohnya kalau tidak ada deteksi poren teman-teman ya, karena si bandar lokal ngambil dari sini, nah ya kan MA10 nya gitu kan, ini publik MA10 gitu teman-teman ya. Cuman di sini lagi dibuang sama bandar lokal suruh ngebuang. Masih ada sih barangnya teman-teman bandar lokal nih. Kalau dia ngambil dari sini ya, mungkin baru setengahnya baru dijual, tinggal setengahnya lagi. Ya mudah-mudahan bisa jualan di atas ya, bisa jualan di atas. Nah, bandar poren kemarin sempat jualan di area sideways atas sininya. Nah cenderung per hari ini dia ngambil lagi. Padahal udah berapa hari ngambil ya? Nih bandar poren ngambil, tapi sekarang ngambilnya tinggi lomba sekitar 2,1 miliar ya. Dan ini yang ngambil siapa? Si AK si BK. Nah mudah-mudahan ini si BK dan si AK istilahnya ngambil lagi ya, dem ke atas, manfaatin aja karena si bandar poren lagi besok manfaatin aja. Mudah-mudahan dia bisa menyentuh harga tertingginya ya. Ini harga tertinggi sejak tahun 2018 stock listing. Jadi Bu 1 ini kejemput lagi berapa tahun tuh? 8 tahun ya. Jadi yang nyangkut di atas ini sudah mulai kejemput teman-teman ya. Sudah mulai kejemput. Maka saya bilang kalau mau sebuah emiten ya paling setengahnya teman-teman. Setengahnya nih gue bisa kejemput teman-teman ya. Listing 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sekitar 6 tahunan ya. Baru kejemput dah sebuah emiten. Bila pingin bandarnya kesiniin ya pasti kesiniin teman-teman. Karena apa? Karena memang ini adalah si kepala merah teman-teman ya. Jadi kembali si kepala merah lagi ya teman-teman. Apalah teman-teman ya. Nah teman-teman mudah-mudahan si kepala merah kata bos yang mencari harga terbarunya ya. Mungkin lepas dari 284, 286 kalau dia sampai ke 300 berarti itu harga terbarunya. Nah bandar lokal keluar, tinggal setengah lagi bandar poren sudah masuk. Jadi ini lagi diambil sama bandar poren. Mudah-mudahan besok jualannya di atas ya si bandar poren ya. Nah Cece juga sudah masuk. Biasanya kan Cece suka jualan juga, cuman dia Cece hanya punya barang setengahnya teman-teman ya. Ambil sebenarnya si Cece yang mimpin teman-teman, si Cece mimpin nih untuk jualannya itu per hari ini. Jadi ambil 1 miliar, dia ngambil 41.000 lot, dijual 24. Nah mudah-mudahan Cece masih punya barang kan. Nah mudah-mudahan si Cece sisa barangnya ini bisa dijual di atas ya. Oke teman-teman ya, mungkin sebetulnya untuk 1 ya. Mudah-mudahan ini walaupun ini harga tertingginya ya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisalah ke atas ya. Untuk kan ini si poren tahu mau jualan di berapa teman-teman. Soalnya si poren Cece masih ada, dan keseluruhan Cece itu ada jualan di atas biasanya seperti itu ya, biasanya. Jadi besok manfaatin untuk keluar aja, karena walaupun istilahnya harganya sudah mencapai dikit lagi nih, ini harga sudah tertinggi teman-teman, sudah tertinggi ya. Jadi cenderungan saya khawatir aja teman-teman, jangan sampai teman-teman ngambil di atas lagi ya. Karena ke gocapnya nih dia sebetulnya 2 kali ke gocap. Jadi teman-teman kalau udah suka dengan 1 nih, udah watchlist aja. Nanti ketika di harga 50 ya teman-teman, 2 kali ke 50 nih bisa di up. Apalagi sekarang paling paling lama kan 3 bulan teman-teman. Kalau 3 bulan tidak di up, dia transaksi istilahnya tidak lebih dari 5 juta per hari, bisa kena FCA kan ya. Mungkin si bandar bisa berpikir ulang untuk melebih lamakan lagi untuk tinggal di 50-nya. Paling lama mungkin 3 bulan sekarang ya teman-teman ya. Nah seperti teman-teman ya, untuk untuk si 1 ini mudah-mudahan seperti itu. Jadi dia sebenarnya lagi menjemput PR-nya 6 tahun yang lalu, yaitu si kepala merah. Baru tersentuh sama shadow-nya aja, dan mudah-mudahan dari sekarang tersentuhnya sama body ya. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya untuk 1 ya. Oke teman-teman, sekarang kalau Suri mah kabar aja ya. Kalau Suri mah kabar aja, karena tadi teman-teman ada yang baru masuk, ada yang baru keluar, banyak macam-macam lah ya. Nah catatan dari saya ya udah teman-teman yang istilahnya kembali average dan sudah mendapatkan gain, ya udahlah ambil aja teman-teman. Tapi catatan saya juga ini sebenarnya dia masih mau ke angka 82 sama angka 89 ya. Target saya ke 328 teman nih, tanggal 13 ya bulan 8, ini tanggal 13 bulan 09 ke 142. Jadi terus saya pantau teman, karena kan saham gocapan terus saya pantau. Nah untuk hari ini ternyata dibuang sama bandar poren. Bandar poren kemarin ngambil kan, saya bilang masih ngambil nih bandar poren gitu kan, coba bandar lokal jualan nih.
tiba-tiba sekarang ada apa harga langsung aja dibuang sama Bandar Foreign ya. Bandar Foreign itu ngejual tanpa ada pengambilan ya. Kalau average pasti ada lah. Enggak, average ada teman-teman. Mereka langsung average-nya bayangin aja dia jual 87, average-nya 71. ZP 22 mungkin sedikit barangnya ya. Average 45. BK itu ngejual 1000 ikutan dia nih, scalping dia. CC yang sedikit nih. Jadi ngejual 13 average bukan average kayak ini pemantik nih teman-teman. Si CC pemantik nih tak dipantik sama dia, ternyata dia ngambil dari barang CC gitu ya. Oke, teman-teman ya. Untuk siapa yang ngambil? Nah, teman kita sudah pada ngambil lagi. Kemarin waktu di sini bilangnya aduh saya katanya gimana nih Suri gitu kan. Tapi yang tahu mah mungkin isi Suri ya, yang Suri yang tahu mungkin udah pada cuan ya. Banyak yang average di sini mungkin ya. Nah teman-teman seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita ketika di bawah itu kadang-kadang dienye-enye gitu kan, malahan bangkit nggak bangkit, setelah bangkit kan masih bingung juga naik lagi enggak. Jadi teman kita kadang-kadang ya mungkin sama saya juga dulu begitu teman-teman, sama saya juga seperti itu. Wah gocap nih, gocap pas naik average jangan ya, udah telat ya average, karena kita dulunya tidak yakin dengan apa yang kita beli ya teman-teman. Makanya harus yakinkan dulu. Dan semua istilahnya resikonya ketika teman-teman beli di sini nih, harusnya teman-teman sudah punya risiko. Waduh, MA10-nya masih di bawah candle terus-terusan nih. Kalau saya beli di sini contohnya tidak cut loss ataupun istilahnya, nah teman-teman yang 101 karena ini lagi posisi turun ya, terus dan posisinya posisi untuk sideways, tapi sideways turun, harus punya planningnya. Oke, saya akan tunggu gitu kan, dimana MA10-nya dia berada di bawah candle, ternyata tidak juga kan. Bapak suka ke 50 nih, oke lah nanti saya tunggu aja, nanti di 50 aja. Jadi teman-teman sudah punya planning ke situ teman-teman ya. Karena kenapa? Ya Allah, transaksinya juga bagus kok, di sideways kan dari atas gitu, nggak sampai dari bawah ke atasin gitu kan. Tapi waktu di sini doang katanya dia biasanya ada penurunan yang sangat signifikan. Nah mungkin teman-teman bisa berpikir ke arah sana kalau teman-teman punya trading planning ya, planning tradingnya seperti apa, rencananya seperti apa. Kalau sekarang kan teman-teman ketika di 50 aja kan masih di up lagi enggak. Kadang-kadang teman-teman seperti ini nih ya, tidak terduga gitu ya, tiba-tiba naik aja. Nah itulah yang saya bilang saham itu akan ada kejutan. Maka saya bilang besok naik apa enggak tidak tahu teman-teman. Malah saya aja berpikirnya ini udah cukup belum, saya bilang ini si Foreign nih, maaf ya, padahal si Foreign ngambil di angka 50 di sini ya, di angka tanggal 18 20. Nah di arah sini nih average akhirnya dia berhasil jualan di harga 60-nya ya. Nah seperti teman-teman ya. Nah jadi istilahnya begitu teman-teman. Jadi sekarang yang ngambil CC, NI, XA, GRDH ya. Nah mudah-mudahan nih kalau emang CC benar-benar performanya bagus, CC lokal ya bagus, mungkin besok bisa mengapa harga. Cuman saya pikir karena saya belum pernah meneliti si CC lokal ya, dia kecenderungannya seperti apa gitu kan. Yang saya tahu itu CC Foreign baru bagus gitu ya. Kalau CC lokal saya belum menemukan performa yang terbaiknya gitu ya. Nah teman-teman, jadi yang sudah kejemput ya silahkan aja gitu kan, menikmati kejemputannya. Dan bagi yang belum kejemput ya, bagi yang baru beli ya mungkin ada kesempatan ke gap ini teman-teman. Saya aja mendaratkan, kita kawal terus, Suri kasih kabar saya teman-teman yang nyangkut area atas yang belum gak punya dana lagi, tidak mau cut loss, kasih kabar saya aja. Nanti mungkin kita akan pantau bersama-sama ya, untuk isiannya, untuk bagaimana seperti apa gitu ya. Nah sekarang itu jadi si Bandar Loka udah tuntas nih menjualnya, biarin aja lah si Bandar Loka juga ngejualnya, dihabisin nggak jadi masalah gitu. Yang penting nanti ketika di up lagi si Bandar Loka sudah punya duit, karena mereka jualan berarti punya duit kan, barangnya keluar duitnya ada berarti gitu kan. Kita berpikir positif aja teman-teman ya, si Bandar jualan nih punya duit dong, maaf dong gitu kan, atau enggak tampung lagi dong gitu barang-barang retail gitu kan. Nah untuk si Foreign sekarang lagi kelebihan aja keluar, kalau besok ada pengambilan lagi berarti dia mau memaksakan diri untuk ke atas ya, ke angka 82 mungkin ya. Target saya itu yang terpendeknya 82 untuk menutup gap ini ya. Setiap gap harus tertutup
kapan, ya itulah teman-teman, biarkanlah mereka yang menyediakan waktu untuk jemputnya. Kita hanya biasanya kereta itu hanya menunggu aja. Oke, untuk kabarnya seperti itu teman-teman ya. Untuk Suri SCMA katanya beli di harga 179, aman. Kita lihat dulu 179 ya. 179. Nah, ini sebenarnya kalau secara apa namanya? Secara yang suka saya bilang teman, si kepala merah nih, tongkat kepala merah lagi, artinya dia mau. Ini kalau dia besok bisa turun dikit gitu ya, turun dikit lagi. Ini tanda-tanda mau ke sini teman-teman ya. Kalau bilang aman pasti aman lah. Suatu saat juga akan ke sini kok. Target saya ke sini nih, ke angka 195. Ini secara bagus teman. Mendingan dia turun dikit dulu deh gitu ya. Turun dulu dikit dulu. Sideways dikit, baru yang mau apa namanya, yang mau take profit dulu gitu ya. Yang mau ngambil lagi dulu sampai turunin harganya gitu kan. Nah, mungkin akan lebih baik lagi, bisa mencapai ke 195 lebih malahan gitu ya kalau seperti itu rencananya. Nah, untuk informasi teman-teman, ini untuk penurunan nih, untuk kedepannya ya. Kalau lagi upper gini jangan diperhatikan ininya ya. Penurunan saya ngasih tahu itu, ngasih tanda itu buat kedepannya. Jadi teman-teman sudah tahu, oh mantul nggak di sini karena ini PR. Oh tidak mantul, basi ke bawah. Ada kayak sini mantul, oh mantulnya di sini. Nanti tunggu MA10-nya seperti teman. Tunggu MA10 seperti ini teman ya. MA10 itu MA10 ya. Ini target kenaikan ya. Kita hapus ya. Ini target penurunan kan, betul. Nah juga ini penurunan ini belum tercapai, bayarinnya saya buka aja, nggak bakal saya tutup teman-teman. Nah, ini PR harus diselesaikan juga kan. Nah sebagai informasi, kalau teman 179 ya besok scalpingan aja lah teman-teman ya kalau mau ini mah. Kalau dari MA mah ya dia masih posisi jauh banget teman-teman, artinya masih pada posisi naik ke atas ya, belum disideway-kan biar si MA sebelumnya ngejemput dulu ke atas. Nah baru dia biasanya mau melakukan penurunan lagi. Nah setelah dead cross, apakah mau dilanjutin naik atau turun? Bapak sih kalau dead cross kan suka ke bawah. Nah tunggu aja MA 10 nya teman-teman. Jadi untuk targetnya berapa? Target saya 195 nih. Andaikan dia tidak tidak kejemput, kan suka saya bilang setiap target turunin 10 sampai 5, artinya harusnya kejemput dong gitu teman-teman ya. Udah take profit dong gitu kan kalau yang target ketiga ya di sini. Nah, teman-teman biarkan aja dia ke targetnya dulu ya. Untuk sekarang masih ada tanda-tanda kenaikan di si kepala merah sudah nongol lagi. Dan si bandar lokal hari ini jualan, Poren juga jualan, udah 3 hari jualan dia di harga teratas. Tetapi pengambilan bandar lokal cenderung masih masif ya, artinya masih banyak. Si bandar lokal masih banyak. Perhatikan, bandar lokal masih banyak, dia belum jualan secara tuntas. Mudah-mudahan diangkat ke 195, mungkin jualnya bisa angka di atas 200 lah gitu mudah-mudahan ya. Ada yang 221 nya target selanjutnya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau dia sideway atas, saya pikir sih kalau dia mau naik biasanya harusnya sideway atas dulu baru dia ke atas, itu akan lebih baik lagi. Tapi kalau langsung naik ya silahkan aja, itu hak mereka gitu kan. Tapi catatan dari saya, bandar lokal masih berada di zonanya ya. Artinya ini lagi uptrendnya, ikutin aja uptrend teman-teman, jangan sampai teman-teman khawatir dengan penurunan ini. Lebih baik teman-teman fokuskan aja untuk ngambil take profit di harga berapa, sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Oke, lanjut ya. 179 masih teman-teman. Ada hoki. Hoki garis yang saya gariskan baru ketemu sama shadow aja, belum saya cabut ya. Ini hoki harga wajarnya 299 ya. Ini 131 berarti masih murah, tapi ini kuartal 2 ya, kuartal 3 belum ya. Target saya itu di angka 169 teman-teman untuk hoki ya. Nah ini bandar lokal cenderung dia ngambil. Perhatikan bandar lokal ngambil teman-teman ya. Ini bandar lokal ngambil, kita hoki harus lihat ini dulu teman-teman. Harus kita lihat posisi teman-teman hoki. Oh ini sering digoreng teman-teman hoki ya. Kenaikannya kadang-kadang luar biasa. Hoki selama 10 tahunan ya, jangan 5 tahunan boleh deh. 10 tahunan ataupun 5 tahunan dalam posisi murah teman-teman. Ini tidak terlalu tinggi banget di sini ya. Andaikan dia sekarang turun lagi ya dalam posisi murah di 95, murah bangetnya sudah ketembus ya di angka 780-an lah ya. 7880 ya. Artinya ini dalam posisi murah mau menuju ke atas. Lagi ada pantulan mau menuju ke atas ya. Lagi pantulan yang menuju ke atas. Nah, ini mudah-mudahan ini kan lagi masa downtrend lagi, cuman masa downtrendnya dan sideway
Ini sideways downtrend gimana ya bilangnya ya. Jadi MA10 kan masih di atas candle nih ya. Nah, andaikan dia sideways-nya seperti ini terus, teman-teman cenderung terus aja didekatin nih. Selama belum putus MA20-nya, artinya kesini aja nih downtrend-nya nih. Ini kan bukan downtrend penurunan ya. Nih, kalau kesini ke angka 120 aja cenderung aman. Karena apa? Di sini kan ada si ekor merah ya. Cenderung aman, tektokan aja di sini antar garis yang saya gariskan 130 sama 120 cenderung aman. Tapi kalau dia sudah ke bawah, artinya kecenderungan dia mau downtrend. Dia tuh jualan di atas, teman-teman. Si bandar foreign jual di atas dan itu baik ya. Dan penjualan foreign ini diambil sama bandar lokal. Perhatikan bandar lokal ngambil terus-terusan kan. Sampai detik ini aja dia ngambil, teman-teman, di bandar lokal. Ada si JP ya di sini domestiknya. Kita lihat sih hoki ya dari tanggal 22 November. Wow, udah jauh juga bandar. Mana 22, nah Jumat nih. Jadi di bandara domestiknya atau lokalnya ada si KK, ada si LG, ada JP. Ini broker bagus semua. Jadi kecenderungan ke atasnya adalah untuk hoki ya. Nah, teman-teman kalau udah ngambil seperti ini, gunakan manajemen yang baik ya. Jangan sampai all in ya, walaupun wah bandar lokal ngambil nih masih ke atas nih, tapi tetap harus menggunakan manajemen, teman-teman. Kita upayakan ke atasnya take profit berapa, tapi ke bawahnya kita harus mengaverage harga berapa. Ya. Jangan sampai kita kebelinger, teman-teman. Terus per 2 hari ini juga si bandar foreign sudah ngambil ya. Jadi itu dia jualan di atas dan ngambil di atas. Artinya kecenderungan naiknya ada ya. Ada ZP juga ya. Wis ZP lagi. Foreign ada CC yang ngambil 1200, teman. Ya, untuk tanggal sebelah kita groskan, CC jualan ya. Ngambil 7 jual 6, berarti tinggal sisa dong. Kita gabung dari tanggal 10 ya. Karena kan 2 hari nih ngambilnya. CC tinggal 5, kita jualan berapa dia CC? CC ngambil 12 jual 7, artinya masih banyak barang, tinggal setengahnya lagi ya. Nah, kemarinnya tanggal 10-nya beli nggak, jualan nggak dia CC? CC juga jual, artinya lagi dijual belikan sama si CC ya. Bagus bos, nah kamu kalau CC ngambil, saya pikir positif lah kalau CC ngambil ya, apalagi bandar lokal juga sudah mulai ngambil lagi. Jadi juga dalam posisi murah, teman-teman, dalam posisi murah nih, posisi murah ya. Target saya itu di angka 169. 169 di mana sih? 169. Ya masih murah banget, teman-teman ya, jauh istilahnya masih dekat lah gitu ya. Ini aja harga wajarnya 200 lah, 300 lah gitu ya. Jadi kalau ke 169 ya sangat cetek, teman-teman. Untuk hoki seperti itu ya. Oke, lanjut ada MTEK. Ini MTEK teman kita ngambil di angka 595. 595. Target sudah tercapai, target set 595. Di bawah sini ya. Cuma beda 5 poin doang, kan 600. Cuma beda 1 poin, 5 poin doang, teman-teman. Udah untung 5 poin ya. 5 poin, 1 tik ya. Untung 1 tik ya. Nah, ini teman-teman juga udah menandakan dia mau ke atas ini ya. Andaikan dia sideways, biarkan saja karena MA10 juga masih berada di bawah candle, artinya kenaikan suka ada. Ini hati-hati ya nih. Ini udah bagus. Ini nih. Nah ini gap, teman-teman, ini gap nih. Ya, ini gap di sini ya, harus ketutup di sini. Berarti ini kalau dia tektokan di sini, teman, tektokan artinya dia bagus. Asal jualan cuma ada tektokan di sini tapi sampai jualan tapi tidak kebawahin, pertanda bagus mau ke atas ya. Andaikan dia si kepala mayat ketembus akan lebih baik lagi. Tanda-tanda kenaikan sudah ada di berapa ini? 623 ya. Jadi kalau teman-teman di 6596 ya mungkin teman-teman ngambil ketika break aja, break kali ya. Kita cek di MTEK di sini nih. Wah, MTEK lagi murah, harganya lagi murah, teman. 600 aja murah, teman-teman. 10 tahunan juga masih murah banget. Break berarti ya, posisi break ya sekarang. Ya mudah-mudahan kalau sekarang udah break ya mudah-mudahan bisa lebih ke atas lagi ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai break ya di angka tertingginya. Nah, mudah-mudahan dia sideways sebentar. Nah, bisa nih. Nah, biasanya ini suka diambil sama orang-orang yang suka breakout ya, yang suka ambil tinggi dulu baru kita masuk ini. Ini suka diambil nih sama orang-orang yang suka udah break nih, gitu kan, udah break. Contohnya dari contoh dari sini. Kalau ini kan pucuknya di sini nih,
udah break nih atau enggak udah pucuk di sini gitu kan nih, udah break nih gitu, tinggal diambil. Ini kalau 1 tahunan udah pucuknya. Cuma kalau 3 tahunan dalam posisi masih murah, masih murah banget ini. Jadi teman-teman kalau disimpan agak lama aja ya, targetnya ya jangan jauh-jauh, targetnya ke sini aja nih. Nah, 700 gitu kan. Ini untuk kuartal 2 ya, cuman untuk kuartal 2-nya emang sekarang lagi dimainin sama bandar teman-teman. Kecuali teman-teman ngikutin PBP ya 1.500. Cuman kalau ngikutin PR rasio teman-teman udah mahal banget itu kan. Mungkin kalau teman-teman ngikutin harga wajar berdasarkan PBP ya lagi murah banget teman-teman. Terserah teman-teman untuk mau ngikutin PR rasio atau PBP gitu. Kalau PBP sekarang masih murah. Karena harga wajarnya 1.500 gitu kan. Tapi untuk kuartal 2 ya belum diupdate ya. Nah, seperti teman-teman. Jadi kalau berdasarkan saya ada di angka ini nih teman-teman. Kenaikannya ada ya. Nah, ini ada target saya itu di angka 724 teman-teman. 723 811 andaikan dia bertahap naik ya bagus lah. Oke teman-teman, untuk MTEK ini ternyata lagi diambil terus sama bandar lokal teman-teman. Bandar lokal selalu ngambil teman nih. Perhatikan ya, bandar lokal ngambil terus, memaaf harga terus. Bahkan sampai detik ini itu si bandar lokal ngambil terus teman-teman ya. Nah, mana bandar lokal? Wah, ini terjadi miss nih. Tanggal 11. Nah, bandar lokalnya ya teman-teman ngambil ya 36.000 lot ya. Bisa nempel di GR, di OD, di EP gitu kan. Bandarnya banyak teman-teman untuk MTEK ini ya. Nah, untuk poren juga sama teman-teman. Kalau poren kan masih bisa dideteksi lah kalau poren gitu ya. Poren juga YU ngambil 4,5 miliar, artinya kecenderungan ke atasnya ada. Yang mudah-mudahan si YU ini bisa memanfaatkan atau memaaf harga terus ya. Walaupun ada pengeluaran gini itu kalau mau naik tinggi teman-teman ini ada kewajiban untuk seperti ini. Naik turun 2 hari tapi tidak melebihi harga kenaikan waktu candle ini ya. Terus naik lagi, koreksi lagi, itu akan lebih baik daripada beng-beng seperti ini nih. Jadi kalau 3 hari beng-beng nih 2 hari ya. Betul, ini harus ada begini teman-teman, beng-beng. Alai koreksi itu akan lebih baik ketimbang tiba-tiba naik ke atas sampai 3 candle berturut-turut. Itu bahaya ya, itu bahaya, dan itu yang sering terjadi sering terjadi suspend yang seperti itu. Ini kalau mau naik 2 kali, contoh teman-teman 2 kali nih, asalkan teman-teman ada yang seperti ini lagi nih, ini cenderung aman teman-teman ya. Apalagi bandar lokal sudah terus ngambil, bandar pola juga ngambil, ada kecenderungan ke atasnya adalah teman-teman ya. Kalau dibilang aman ya aman, sekarang juga posisinya lagi murah banget teman-teman nih. Selama 3 tahun aja murah banget, artinya lagi dijual posisi murah gitu. Tinggal teman-teman kuatnya bertahannya gitu aja gitu kan. Nah, ada PC nih, terakhir PC teman-teman. Nanti kita lanjutkan ya karena udah kepanjangan nih, kayaknya udah kepanjangan nih. PC ini lagi menuju bawahnya, cuman tidak mau teman-teman ya. Malahan dia cenderung berhenti di harga IPO-nya ya. Padahal mantul di harga IPO-nya, saya bilang padahal kalau ke bawahnya lagi lebih keren lagi nih untuk menutup PR-nya ya. Nah, per hari ini ada pengambilan daripada poren ya. Ada CC ngambil 30.000, dia jualan enggak? CC ngambil 30.000, jual 680 lot doang, kecil. Jadi pengambilan lebih besar ketimbang penjualannya ya. Jadi ada kemungkinan di up, ada teman-teman, karena si CC sudah mulai ngambil lagi. Tinggal tunggu konfirmasi aja MA10 sudah mulai dekat ataupun ini sama-sama mendekat, boleh teman-teman, sama-sama mendekat, artinya si bandar ataupun si candlenya naik tapi si MA10-nya turun. Nah, itu kan sama-sama mendekat gitu ya. Nah, bisa jadi itu menjadi tanda kenaikan ada ya. Kalau sekarang bandar poren lagi bandar lokal yang ngejual dulu. Jadi ini antara bandar lokal dan poren lagi patojaiyah gitu kan, lagi bertolak belakang. Si bandar lokal ngebuang, bandar poren ngambil. Jadi ini bandar si barang-barang itu lagi tambung dulu sama bandar lokal ya. Bandar poren cenderung domestiknya siapa yang ngambil? Teman-teman kita. Nah ya mungkin yang average teman-teman, kalau mau average jangan di sinilah, nanti aja tunggu MA10-nya aja ya. Biar MA10 di bawah, karena mungkin itu kan akan uptrend. Nah, mungkin di situ teman-teman bisa average ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya yang bisa saya lakukan buat teman-teman. Nanti mungkin yang belum dibahas akan kita bahas lagi ya. Mudah-mudahan hari ini tuntas sudahlah semuanya ya untuk yang per hari ini. Mudah-mudahan sih besok pagi bisa dibahas lagi ya. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan terus ya teman-teman, jaga kesehatan terus.
lagi musim masa rebah, lagi musim batuk pilek ya. Oke teman-teman, seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Dan akhir kata, dan terus nanti kita sambung lagi ke bagian keempat untuk di pagi hari yang emergent yang belum dibahas. Sekian dan terima kasih, ciao.